Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika saat ini video ini muncul di beranda Anda, maka percayalah, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah, sebuah isyarat yang datang tepat pada waktu yang paling sesuai dengan kondisi batin Anda hari ini. Mungkin hati Anda sedang lelah, mungkin jiwa Anda sedang mencari jawaban, atau mungkin Anda sedang berada di titik diam, di mana hidup terasa berjalan, tetapi makna terasa menjauh. Bersyukurlah. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk tersentuh pada saat yang tepat. Tidak semua orang dipertemukan dengan pesan seperti ini ketika hatinya sedang terbuka, meskipun hanya sedikit. Bisa jadi, selama ini Anda kuat di hadapan manusia, tetapi diam-diam rapuh di hadapan Allah. Bisa jadi, senyum Anda terlihat baik-baik saja, namun di dalam dada ada doa yang belum pernah terjawab, ada luka yang tak sempat diceritakan, dan ada air mata yang jatuh hanya ketika malam sudah terlalu sunyi. Saudaraku, pernahkah Anda merasa berbeda, namun tidak tahu harus menjelaskannya kepada siapa? Pernahkah Anda merasa lelah bukan karena pekerjaan, melainkan karena perasaan yang terus dipendam? Ada kalanya kita menjalani hidup dengan tubuh yang bergerak, tetapi jiwa yang tertidur. Kita sholat, kita bekerja, kita berbicara, tetapi hati terasa kosong. Seolah ada sesuatu yang hilang, namun kita sendiri tak mampu menyebutkan apa namanya. Di dunia ini, banyak orang yang terlihat hidup, tetapi sebenarnya sedang tertidur secara spiritual. Mereka tertawa, bercanda, bahkan sukses menurut ukuran dunia, namun jiwanya jauh dari ketenangan. Mereka lupa bagaimana rasanya benar-benar dekat dengan Allah. Mereka lupa bagaimana rasanya berserah, menangis, dan memohon tanpa berpura-pura kuat. Dan di antara mereka, Allah menitipkan segelintir jiwa. Jiwa-jiwa yang tidak selalu paling pintar, tidak selalu paling kaya, dan tidak selalu paling sempurna. Namun jiwa-jiwa ini membawa energi yang berbeda. Energi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Energi yang membuat orang lain merasa terusik, gelisah, namun perlahan sadar. Seperti cahaya kecil di ruang gelap, tidak memaksa, tetapi cukup untuk membuat orang membuka mata. Mungkin Anda tidak menyadarinya. Atau mungkin selama ini Anda justru sering mempertanyakan diri sendiri. Mengapa kehadiran Anda sering membuat orang berubah sikap? Mengapa orang-orang tertentu merasa nyaman bercerita kepada Anda, meski Anda tidak menawarkan solusi apapun? Mengapa setelah berbincang dengan Anda, mereka menjadi lebih banyak diam, merenung, dan memikirkan hidupnya? Saudaraku, seringkali, orang yang membawa cahaya justru merasa paling gelap. Orang yang menenangkan justru paling sering menahan luka. Dan orang yang dipilih untuk menyentuh jiwa orang lain, justru paling sering merasa sendirian. Bukan karena Allah tidak adil, melainkan karena amanah selalu datang bersama ujian. Allah tidak memilih jiwa yang lemah, kecuali Dia tahu jiwa itu mampu bertahan. Allah tidak menitipkan energi besar, kecuali Dia tahu pemiliknya sanggup memikulnya. Namun manusia sering lupa, bahwa kelelahan batin bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa Anda sedang berjuang di wilayah yang tidak terlihat oleh mata. Jika saat ini dada Anda terasa berat, jika hidup terasa berjalan tanpa arah yang jelas, jika Anda sering menangis tanpa tahu sebabnya, maka jangan langsung menyalahkan diri Anda sendiri. Bisa jadi, jiwa Anda sedang dipanggil untuk sadar. Atau justru, jiwa Anda adalah bagian dari mereka yang Allah pilih untuk membangunkan jiwa-jiwa lain, meski Anda sendiri harus melewati sunyi yang panjang. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda untuk sejenak berhenti, menundukkan hati, dan mengingat satu nama yang selalu menjadi cahaya bagi umat ini. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecil kecintaan kita semua, agar kelak kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Dan jika Anda berkenan, silakan tuliskan pula doa, harapan, serta hajat yang selama ini Anda simpan dalam hati. Biarlah kita aminkan bersama-sama, karena tidak ada doa yang sia-sia ketika dipanjatkan dengan tulus. Ya Allah, kami mohon, lapangkanlah dada orang-orang yang sedang menonton video ini. Ringankanlah beban yang mereka pendam sendirian. Sembuhkanlah luka yang tak terlihat oleh manusia, namun Engkau Maha mengetahui letaknya. Jika ada air mata yang selama ini jatuh dalam diam, jadikanlah itu penggugur dosa. Jika ada doa yang tertunda, jadikanlah penantian itu sebagai jalan mendekat kepada MU. Ya Allah, kuatkanlah mereka yang terus berbuat baik meski sering dilupakan.
tenangkanlah mereka yang lelah menjadi kuat. Dan jangan biarkan hati mereka merasa sendirian, karena engkau selalu lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Saudaraku, dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sebuah energi jiwa mampu membangunkan orang lain dari tidur spiritual yang bahkan tidak mereka sadari. Bukan dengan ceramah keras, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kehadiran, ketulusan, dan izin dari Allah semata. Mari kita lanjutkan pembahasan ini perlahan, dengan hati yang terbuka. Karena bisa jadi, di antara 6 pembahasan yang akan kita bahas nanti, ada satu yang sangat menggambarkan diri Anda. Dan ketika Anda menyadarinya, semoga hati Anda tidak takut, tetapi justru bersyukur. 1. Kehadiranmu membuat hati mereka gelisah sekaligus tenang. Ada jiwa-jiwa tertentu yang kehadirannya tidak pernah benar-benar biasa. Ketika engkau hadir di sebuah ruang, entah itu secara fisik atau hanya lewat percakapan singkat, hati orang lain mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Mereka tidak tahu apa yang berubah, namun ada getaran halus yang menyentuh sisi terdalam batin mereka. Bukan rasa takut, bukan pula kegembiraan yang berlebihan, melainkan kegelisahan yang bercampur ketenangan. Seolah jiwa mereka sedang dibangunkan dari tidur panjang yang selama ini mereka anggap sebagai kenyamanan. Kegelisahan itu muncul karena kebenaran memang tidak selalu nyaman. Ketika hati yang lama tertidur bersentuhan dengan energi yang jujur dan bersih, ia akan terusik. Allah menciptakan hati dengan fitrah mengenal kebenaran, namun dunia sering menutupnya dengan rutinitas, ambisi, dan luka yang tidak selesai. Maka ketika engkau hadir dengan niat yang lurus, dengan hati yang tidak berpura-pura, fitrah itu kembali mengetuk dari dalam. Namun bersamaan dengan kegelisahan itu, muncul pula rasa tenang yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka merasa aman berada di dekatmu, meski tidak tahu alasannya. Mereka merasa tidak dihakimi, tidak dipaksa, dan tidak dituntut menjadi orang lain. Inilah tanda bahwa Allah menitipkan ketenangan melalui jiwamu. Bukan karena engkau sempurna, tetapi karena engkau membawa kejujuran batin yang jarang dimiliki manusia. Seringkali, orang yang paling merasa tidak berharga justru membawa pengaruh paling dalam. Engkau mungkin merasa biasa saja, bahkan sering merasa kurang. Namun bagi mereka yang hatinya sedang kosong, kehadiranmu menjadi cermin yang memperlihatkan apa yang selama ini mereka hindari. Dan semua itu terjadi tanpa satupun kata yang disengaja. 2. Ucapan sederhanamu menyentuh bagian terdalam jiwa. Engkau tidak selalu berbicara panjang. Tidak pula selalu memberikan nasihat. Bahkan seringkali, kata-katamu terasa biasa jika ditimbang dengan logika. Namun entah mengapa, setelah percakapan itu berakhir, orang-orang membawa pulang kalimatmu ke dalam pikirannya. Kata-kata itu terngiang, berulang, dan perlahan menyentuh ruang batin yang selama ini tertutup rapat. Ini bukan karena kepandaian berbicara, melainkan karena niat di balik ucapan itu bersih. Allah menjadikan kata sebagai kendaraan energi. Ketika sebuah kalimat lahir dari hati yang jujur, ia tidak berhenti di telinga, tetapi turun ke dada. Ia menyentuh rasa, bukan sekadar pikiran. Dan di sanalah perubahan mulai bekerja. Ucapanmu tidak memaksa mereka berubah, tetapi membuat mereka ingin berubah. Tidak menggurui, tetapi mengingatkan. Tidak menghakimi, tetapi membuka kesadaran. Mereka mungkin tidak langsung mengakuinya, bahkan bisa saja menolak secara lahiriah. Namun batin mereka sudah tersentuh, dan itu adalah awal dari kebangkitan. Banyak orang berbicara tentang kebaikan, tetapi sedikit yang benar-benar memancarkannya. Ketika ucapan selaras dengan perbuatan, ketika kata sejalan dengan getaran hati, maka Allah mengizinkan kalimat itu menjadi sebab terbukanya kesadaran orang lain. Dan engkau, tanpa menyadarinya, menjadi perantara. 3. Mereka mulai mengingat Allah setelah bertemu denganmu. Salah satu tanda paling halus namun paling nyata adalah perubahan arah ingatan. Orang-orang yang sebelumnya jarang mengingat Allah, perlahan mulai menyebut namanya setelah berinteraksi denganmu. Bukan karena engkau menyuruh, tetapi karena hati mereka kembali disentuh fitrahnya. Mereka mulai merenung, mulai bertanya tentang hidup, tentang tujuan, dan tentang akhir. Mungkin mereka tidak langsung menjadi lebih taat secara lahiriah. Namun di dalam hati, sebuah benih telah ditanam. Benih kerinduan kepada Allah. Kerinduan untuk kembali, meski belum tahu jalannya. Dan benih itu tumbuh perlahan, sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Engkau hanyalah sebab, bukan pelaku utama. Karena sejatinya, yang membolak-balikan hati hanyalah Allah. Namun dia memilih perantara dari hamba-hambanya. Dan seringkali, perantara itu bukan yang paling alim,
melainkan yang paling tulus. Ketika seseorang mulai mengingat Allah, meski hanya dalam diam, itu adalah tanda bahwa tidurnya mulai terusik. Jiwa yang lama terlena mulai sadar bahwa ada kehidupan yang lebih luas dari sekadar dunia. Dan semua itu bisa bermula dari satu pertemuan sederhana. 4. Energi tenangmu membongkar dinding ego mereka. Ego manusia adalah benteng paling kuat yang menutup cahaya. Ia dibangun dari kesombongan, luka, dan ketakutan. Banyak orang mempertahankan egonya bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka takut terlihat lemah. Namun di hadapan energi ketenangan yang tulus, ego tidak bisa bertahan lama. Engkau tidak menyerang ego mereka. Tidak menantangnya. Tidak memaksanya runtuh. Namun ketenanganmu membuat ego itu kehilangan pijakan. Karena ego hidup dari perlawanan, sementara ketenangan tidak memberi ruang untuk itu. Di dekatmu, mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun. Tidak merasa perlu menjadi lebih hebat. Tidak merasa perlu menang. Dan di saat itulah, dinding ego mulai retak dengan sendirinya. Mereka menjadi lebih jujur, lebih rendah hati, dan lebih terbuka terhadap kebenaran. Ini adalah pekerjaan yang sangat halus dan sangat berat. Karena membongkar ego bukanlah urusan manusia, melainkan urusan Allah. Dan jika engkau dijadikan sebabnya, maka itu adalah amanah yang besar, meski seringkali melelahkan. 5. Orang-orang datang membawa luka dan pertanyaan hidup. Tanpa engkau sadari, orang-orang sering datang kepadamu bukan untuk solusi, tetapi untuk didengarkan. Mereka membawa luka yang tidak berani mereka ceritakan kepada siapapun. Mereka membawa pertanyaan hidup yang selama ini mereka pendam sendirian. Dan entah mengapa, mereka memilihmu. Ini bukan kebetulan. Jiwa yang membawa ketenangan akan selalu menjadi tempat berlabuh bagi jiwa yang lelah. Allah menjadikanmu sebagai ruang aman, meski engkau sendiri mungkin sedang berjuang dengan luka-lukamu sendiri. Engkau mendengar lebih banyak dari yang engkau ucapkan. Engkau menahan lebih banyak dari yang engkau tunjukkan. Dan seringkali, setelah mereka pergi dengan hati yang lebih ringan, engkau justru tinggal dengan kelelahan yang tidak sempat kau ceritakan. Namun ketahuilah, setiap air mata yang engkau tahan, setiap kesabaran yang engkau pelihara, tidak pernah luput dari pandangan Allah. Tidak satu pun yang sia-sia. 6. Setelah berpisah, mereka merasa berubah tapi tak tahu mengapa. Inilah tanda paling akhir dan paling sunyi. Setelah waktu berlalu, setelah jarak tercipta, orang-orang itu menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri mereka yang berubah. Cara pandang mereka berbeda. Hati mereka lebih peka. Pikiran mereka lebih dalam. Namun mereka tidak bisa menunjuk sebabnya. Mereka hanya tahu bahwa sejak pertemuan itu, hidup terasa tidak sama. Dunia terasa lebih jujur. Hati terasa lebih mudah tersentuh. Dan diam-diam, mereka lebih sering berbicara dengan Allah dalam kesendirian. Engkau mungkin tidak pernah tahu dampak kehadiranmu. Engkau mungkin tidak pernah mendengar ucapan terima kasih. Namun perubahan itu nyata. Dan cukup Allah yang mengetahuinya. Karena sejatinya, jiwa yang dipilih tidak bekerja untuk dilihat manusia. Ia bekerja dalam diam, dalam sunyi, dan dalam keikhlasan. Dan kelak, semua lelah itu akan dibalas dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan. Jika Anda ingin, saya bisa menyesuaikan total kata benar-benar mendekati 2000 kata. Menghaluskan lagi supaya lebih lambat untuk VO. Atau menyusunnya jadi naskah full video dari awal sampai akhir. Tinggal bilang, saya lanjutkan. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa tidak semua kebangkitan spiritual terjadi melalui nasihat keras atau perubahan besar yang terlihat oleh mata. Ada jiwa-jiwa yang Allah pilih untuk bekerja dalam diam. Kehadirannya menenangkan, ucapannya sederhana, namun dampaknya menyentuh kedalaman hati. Mereka tidak memaksa orang lain berubah, tetapi menjadi sebab hati orang lain kembali mengingat Allah. Energi yang mereka bawa membongkar ego, membuka luka lama, dan menumbuhkan kesadaran, bahkan setelah perpisahan terjadi. Semua ini bukan karena kehebatan manusia, melainkan karena izin dan kehendak Allah semata. Jika dalam pembahasan ini Anda merasa seolah sedang melihat cermin diri sendiri, maka jangan takut dan jangan merendahkan diri Anda. Bisa jadi, jiwa Anda memang sedang dipersiapkan untuk peran yang tidak banyak orang sanggup memikulnya. Peran yang sunyi, berat, namun mulia di sisi Allah. Kata penutup. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan dapat menjadi pengingat, penguat,
dan penenang bagi hati Anda yang mungkin sedang lelah berjalan sendirian. Jika video ini terasa dekat dengan kondisi batin Anda, semoga itu menjadi tanda bahwa Anda tidak sendiri. Allah selalu mengetahui isi hati hambanya, bahkan ketika tak ada satupun manusia yang memahami. Teruslah menjaga niat, membersihkan hati, dan melangkah dengan sabar, karena kebaikan yang dilakukan dalam diam tetap dicatat dengan sempurna. Jangan lupa untuk mendukung channel Jiwa Terpencar dengan menyukai video ini, membagikannya kepada orang-orang yang Anda cintai, dan menuliskan doa serta harapan Anda di kolom komentar. Insya Allah, kita akan saling mendoakan dan saling menguatkan dalam perjalanan ini. Semoga Allah melapangkan dada kita semua, menenangkan hati yang gelisah, dan mempertemukan kita kelak dalam keadaan terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.